Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan nomor NPM 13.2020.1.00904. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Latar belakang. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Nah, di sini rasio untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang, yaitu di sini menggunakan rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Ada beberapa jenis rasio aktivitas, yaitu yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio adalah suatu rasio keuangan yang mempresentasikan hubungan antara harga pokok persediaan barang dagangan atau the cost of merchandise inventory sold dan persediaan akhir periode atau the ending inventory for the period. Rumus dari rasio perputaran persediaan yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau persediaan. Contohnya, diketahui harga pokok penjualan atau cost of goods sold sama dengan 20.893.870.000. Persediaan atau inventory 2.429.234.000. Jawab, inventory turnover ratio 20.893.870 dibagi 2.429.234.000 dan inventory turnover ratio 6,6 kali. Yang kedua yaitu jenisnya adalah rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang atau receivables turnover ratio adalah rasio keuangan yang memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan dan beberapa sukses perusahaan dalam mengoleksinya. Rumusnya yaitu rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Masih menggunakan contoh kasus yang sama, yaitu data keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dengan periode per Desember 2019 dalam jutaan rupiah. Diketahui penjualan bersih atau net sale 42.922.563.000 dan persediaan atau receivable sama dengan 5.335.489.000, yaitu jawab receivable turnover ratio 42.922.563.000 dibagi 5.335.489.000. Receivable turnover ratio sama dengan 8 kali. Yang ketiga yaitu rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap atau pabrik dan peralatannya. Rumusnya yaitu rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap. Berikut data keuangan PT Unilever Indonesia per Desember 2019.
Diketahui total penjualan atau sales 42.922.563.000 dan aset tetap atau fixed assets 12.119.037.000. Dijawab, fixed asset turnover ratio sama dengan 42.922.563.000 dibagi 12.119.037.000. Fixed asset turnover ratio sama dengan 3,5 kali. Dan jenis yang terakhir yaitu rasio perputaran total aset. Jenis rasio aktivitas yang terakhir yaitu rasio perputaran total aset. Menurut Brigham and Houston 2013, rasio perputaran total aset adalah ukuran untuk menunjukkan seberapa efektif pengelolaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rumusnya yaitu rasio perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Contohnya, data keuangan PT Unilever Indonesia untuk periode per Desember 2019 atau dalam jutaan rupiah diketahui penjualan atau sales 42.922.563.000 dan total aktiva atau total aset 20.649.371.000 dan dijawab total aset turnover ratio 42.922.563.000 dibagi 20.649.371.000. Jadi total aset turnover ratio yaitu 2,1 kali. Dan kesimpulan dari analisa keuangan tersebut yaitu itulah makalah rasio aktivitas yang dibahas secara lengkap dan terstruktur dengan harapan para pemula yang sedang belajar rasio keuangan dapat memahami dengan mudah. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Pada intinya, rasio aktivitas adalah ukuran yang sangat penting untuk menilai cara perusahaan mengelola aset untuk mencapai penjualan atau sales atau pendapatan atau revenues. Semakin tinggi nilai rasio aktivitas, semakin bagus kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.